Jadi kemarin ya, waktu gua scroll Twitter, gua nemu tweet seseorang yang nulis kabar jika keponakannya ini yang baru berumur 6 tahun itu hilang. Gua berpikir ini mungkin penculikan nih. Tapi setelah gua buka Twitter beberapa jam lagi, muncul update dari tweet itu kalau sang anak sudah ditemukan, tetapi dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, dibungkus di dalam karung. Dan yang gua nggak expect ya, ternyata itu ibu tirinya yang membunuh, anjir. Gila nggak? Lalu bagaimana kronologinya? Dan apa motif dibalik ibu tiri ini yang tega menghilangkan anak sambungnya tersebut? Langsung aja, inilah kasus Nizam. Kasus penemuan mayat bocah berumur 6 tahun dalam karung di kota Pontianak, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang. Keberadaan korban yang bernama Ahmad Nizam Al-Fahri yang berumur 6 tahun sudah tidak diketahui sejak Kamis 22 Agustus 2024 pagi. Keluarga sudah berusaha mencari, namun korban tak kunjung ditemukan. Diketahui, Nizam tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di Jalan Purnama 1, Gang Purnama Agung 7, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Keluarga korban ini juga sempat menyebarkan foto Nizam di sosmed, berharap segera ditemukan. Teka-teki hilangnya Nizam berhasil terkuak pada Kamis tanggal 22 Agustus sekitar pukul jam 6 sore. Waktu itu, ayah korban mencari anaknya di sekitaran rumah. Tanpa sengaja, dia menemukan anaknya di samping belakang rumahnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan sudah berbau. Penemuan jasad ini persis di halaman belakang rumah dalam keadaan ditutup karung dan kantong plastik berwarna hitam. Mayat Nizam memang sengaja disembunyikan oleh pelaku. Posisi korban berada di dalam karung ditutup menggunakan jas hujan, pakaian kotor, dan juga keramik. Selanjutnya, mayat Nizam dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo di Pontianak untuk diotopsi pada Jumat 23 Agustus 2024. Pelaku ternyata ibu tiri korban. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mengamankan Ifatur Rohman yang berumur 24 tahun, yaitu ibu tiri dari Nizam. Kejadian ini bermula pada tanggal 19 Agustus 2024. Sepulang sekolah, Nizam tidak dibukakan pintu oleh ibu tirinya. Bocah ini dibiarkan berada di luar oleh sang ibu tiri hingga keesokan harinya. Wow! Sementara itu, malam harinya, kota Pontianak turun hujan deras dan udara terasa sangat dingin. Nizam harus kedinginan tanpa makan sejak pulang sekolah hingga esok hari di luar rumah. Pulang dari sekolah tidak dibukakan pintu oleh ibu tirinya dan dibiarkan hingga keesokan harinya baru diperbolehkan masuk. Setelah masuk, Nizam ini kembali dianiaya. Tak cukup dengan mendiamkan dan tak memberi makan Nizam. Sang ibu tiri pun kembali melakukan penganiayaan terhadap bocah SD itu. Diketahui, sang ibu merasa jengkel melihat anak tirinya ini berjalan dengan lemas. Ya bagaimana nggak lemas? Nggak lo kasih makan dari pagi sampai paginya lagi. Lalu, Nizam pun didorong sampai mengalami sesak napas dan keadaannya lemas karena belum makan sejak kemarin. Ifatur Rohmah juga membanting anak tirinya itu karena merasa kesal. Diketahui, Ifatur Rohmah memiliki anak kandung yang masih bayi berusia 1 tahun. Selain jengkel dengan Nizam, dirinya juga kesal karena anak kandungnya akan dibawa ke Palembang. Perempuan tersebut akhirnya melampiaskan rasa kesalnya ini kepada anak tirinya. Nah, setelah tahu bahwa anak kandungnya akan dibawa ke Palembang, jadi dirinya melampiaskan kemarahan itu, didorong sampai jatuh, dipukul, dan dibanting. Tak lama setelah mengalami sesak nafas, Nizam ini pun langsung meninggal dunia di tangan sang ibu tiri. Ibu tiri sempat panik melihat anak tirinya sesak nafas. Ifatur Rohmah mengaku pada polisi sempat mencoba memberi pertolongan. Namun, saat diperiksa, Nizam sudah tidak bernafas dan tidak ada detak jantung. Ifatur Rohmah kemudian panik dan berkeliling rumah berusaha menutupi kondisi anak tirinya itu. Ibu tirinya ini panik dan melihat ada plastik. Lalu Nizam dibungkus dengan plastik dan dibungkus karung. Lalu ditaruh di sisi sebelah rumah. Lalu, pada tanggal 21 Agustus 2024, sang ayah yang pulang dari dinas keluar kota, ia pun bertanya di mana Nizam kepada istrinya. Karena biasanya Nizam ini selalu menemui ayahnya pulang. Tetapi saat itu, anaknya kok nggak ada di rumah, kemana? Ifatur Rohmah belum mengaku nih di sini. Ifatur Rohmah ini mengatakan jika Nizam dijemput orang tak dikenal, di mana orang tersebut adalah orang suruhan ibu kandung Nizam yang bernama Tiwi. Tapi jelas itu semua adalah kebohongan untuk menutupi kejahatannya.
Akhirnya sang ayah melaporkan ke polisi terkait kehilangan anaknya ini. Namun, pada malam harinya, ayah Nizam ini ditelepon oleh ibu mertuanya, yaitu Ibu Ifatur Rohmah. Sang ibu mertuanya ini itu meminta maaf atas kesalahan anaknya dan mengatakan bahwa jasad bocah 6 tahun itu ada di sekitar rumah. Wah, ngeri nggak tuh? Sang ayah tahu dari ibu mertuanya kalau anaknya ini meninggal karena ulah sang istri. Anjir. Nah, setelah itu sang ayah pun akhirnya mencari jasad Nizam dan terungkap bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap anaknya itu. Akhirnya dibawalah si Fatur Rohmah ini ke Polda Kalimantan Barat sekitar hari Kamis jam 8 malam. Setelah dicek dan diinterogasi oleh petugas, akhirnya dirinya mengaku bahwa telah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Diketahui ya, ayah kandung Nizam dan ibu tirinya ini sudah menikah selama 3 tahun. Selama pernikahan mereka dikaruniai anak yang saat ini baru berusia 1 tahun dari pernikahan tersebut. Namun Ifatur Rohmah memang pernah mengatakan bahwa ia tidak mau mengurus anak yang bukan darah dagingnya. Nah, semenjak saat itu, Ifatur Rohmah ini sering memarahi Nizam dan kemungkinan besar terjadi penganiayaan lainnya. Lalu ibu kandung Nizam ini sempat mengatakan kepada media kalau sang anak ini tidak melaporkan penyiksaan yang dialaminya kepada bapaknya karena si Nizam ini takut kepada ibu tirinya. Ternyata memang ibu tirinya ini sering melakukan penganiayaan terhadap Nizam. Ketika suaminya ini berada di rumah, si ibu tiri ini bertingkah baik kepada Nizam di depan suaminya. Tetapi saat sang suami ini dinas keluar kota, di saat itulah ibu tirinya sering menganiaya Nizam. Dan sampai-sampai penganiayaan itu berubah menjadi malapetaka di mana dirinya kelewat batas dan berakhir membunuh Nizam. Menurut Ketua KPAD Kota Pontianak yang bernama Niyah Nuryati, sebagaimana diatur dalam pasal 78C UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, ia menduga untuk kasus tersebut tersangka bisa dijerat dengan hukuman 15 tahun penjara. Semoga almarhum Nizam husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang kasus yang satu ini? Apakah ibu tirinya pantas disebut seorang ibu? Anjir, dirinya baru berusia 24 tahun loh. Dan ya itulah sedikit dan banyaknya kasus Nizam. Dan diketahui kasus penganiayaan terhadap seorang anak yang di bawah umur itu tidak terjadi kepada Nizam saja, tetapi banyak di luar sana yang mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya atau ibu kandungnya ataupun orang tuanya. Jadi selalu waspadai saudara kalian, terutama anak kalian, jika mulai bertingkah yang aneh. So, itulah kasus Nizam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.